Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di siang hari ini dalam rangka pengimbasan yang saya yang di teks saya kemarin di SDN 5 Banawa Tengah tentang coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan berbagi, akan belajar bersama ya apa yang saya dapat pada pelatihan BIMTEK yang dilaksanakan di SDN 5 Banawa Tengah. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar dan memahami tentang coding dan kecerdasan artifisial pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Saya baca saja ya. Apa itu program KKA? KKA. Program coding dan kecerdasan artifisial KKA adalah program prioritas nasional pemerintah yang dirancang untuk menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional. Ya, maksudnya berpikir komputasional yaitu berpikir untuk memecahkan masalah secara algoritma. Yang berikut, kemampuan berpikir logis dan analitis. Berpikir logis berarti berpikir yang masuk akal ya, begitu ya? Ya, berpikir masuk akal. Kalau analitis, berpikir logis dan analitis. Yang berikut, kesiapan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi apabila kita mau di saat pembelajaran melakukan pelajaran, kita harus siap dulu tentang, misalnya kita mau mengajar tentang teknologi, tentang coding ya. Jadi kita harus memahami, mempersiapkan diri dulu, kita harus belajar dulu supaya kita lebih siap lagi dalam menghadapi itu, dalam proses belajar mengajar nanti. Yang berikutnya, kesadaran terhadap tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi. Jadi maksudnya ini kita harus dalam menggunakan teknologi kita harus butuh pengawasan ya, kayak pengawasan dalam kita mengajar nanti, misalnya ke anak-anak itu kita harus bertanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi, harus itu pengawasan ke anak-anak. Ini pengertian coding. Coding dipahami sebagai praktik komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet basic, plug dan unplug. Internet basic berarti dia pembelajaran dengan berbasis internet. Kalau plug dia sejenis aplikasi, game-game begitu kalau plug sejenis aplikasi. Nah terus unplug itu yang tidak menggunakan jaringan. Sudah ada teman kita yang menggunakan itu saat pembelajaran, seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti. Dia mengambil di Canva LKPD yang bentuknya dia unplug. Ada contohnya tadi ya. Istilah coding berkaitan dengan instruksi-instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Pengertian coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Ya, jadi ada kalau pemrograman kayaknya yang sudah ahli ya, yang bikin game untuk nanti menyelesaikan
masalah di dalam misalnya pembelajaran nanti. Kalau kita ini pengguna, kita ini hanya pengguna, ya. Lanjut, kecerdasan artifisial. Secara umum istilah AI pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di pendidikan dasar dan menengah mencakup pengenalan dan aplikasi dasar yang berbeda dari AI yang dipelajari di perguruan tinggi atau ruang gen AI yang lebih spesifik dan kompleks. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah fokus masih lebih pada pemahaman dasar. Jadi kita cuma pemahaman dasar, ya kita pemanfaat, pemakai, ya. Fokus masih lebih pada pemahaman dasar dan aplikasi praktis yang mudah dicerna oleh siswa. Mungkin akan ada pengenalan pada konsep generatif AI, tetapi dengan cara yang lebih sederhana dan aplikatif. Berikutnya, sebagai upaya penyiapan generasi yang melek teknologi, Kemendikbudristek akan mengenalkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum. Tujuannya meningkatkan literasi digital. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan berpikir komputasional, berpikir menyelesaikan masalah, meningkatkan pemanfaatan teknologi dengan kecerdasan artifisial secara produktif dan tanggung jawab. Opsi pembelajaran sebagai mapel pilihan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, terintegrasi dengan mapel yang ada. Jadi semua mata pelajaran boleh menggunakan coding. Ya, coding itu merupakan apa ya? Sama dengan kayaknya metode pembelajaran. Terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada. Jadi semua mata pelajaran matematika, bahasa, baik itu olahraga juga boleh, PTKR juga boleh menggunakan coding. Yang berikutnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Opsi metode berbasis internet, berbasis perangkat, web, tanpa perangkat, unplug. Berbasis internet, berbasis perangkat. Kalau berbasis perangkat, sejenis quiz game, ya. Terus kalau unplug, ada nanti kita kirim di grup nanti yang contoh-contoh unplug, ya, yang bisa dipakai dalam proses belajar mengajar. Oke. Berpikir komputasional, ini tadi berpikir komputasional, yaitu berpikir komputasional itu berpikir computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang terinspirasi dari prinsip-prinsip dan teknik dalam ilmu komputer. Prinsip berpikir komputasional metode pemecahan masalah dengan menggunakan konsep dan teknik dari ilmu komputer. 4 prinsip utama berpikir komputasional adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Yang berikutnya, pengembangan capaian pembelajaran mata pelajaran coding dan KA. Pembelajaran diterapkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan dapat dilaksanakan secara fleksibel melalui metode internet based, flag atau unplug. Elemen mata pelajaran coding dan KA ditunjukkan sebagai berikut. Berpikir komputasional, fase C berarti SD kelas 5 6 dan F itu SMA kelas 9 10 10 11 10 10 11. Kalau 9 itu fase D.
Fase D SMP, ya. Fase E SMA kelas 1. Sudah. Ada nanti kayaknya coba di nanti ya. Coba dibuka di HP-nya. Buka di HP-nya boleh. Coba di cari pakai. Hah? C56 fase D. D SMA SMP D. D. Udah. Kalau E SMA kelas 1. F kelas 11. 11-12. Literasi digital fase C sampai F. Literasi dan etika kecerdasan artifisial fase C sampai F. Pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial fase C dan F. Algoritma pemrograman fase E F. Berarti ini kalau pemrograman menciptakan ya, menciptakan game-game. Berarti dari fase E sampai F. Kalau SD tidak ada berarti ini, karena SD cuma pengenalan dasar saja. Yang berikut analisis data fase E sampai F. Pembelajaran coding di sekolah mengembangkan pemikiran logika, meningkatkan keahlian matematika, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong pembelajaran langsung, mengembangkan keahlian dalam pemecahan masalah. Jadi dengan di dalam pembelajaran kita menggunakan coding. Itu coding fungsinya tadi misalnya belajar matematika. Maka di coding kali bisa meningkatkan keahliannya anak-anak di bidang matematika dengan menggunakan amplak, mungkin yang tidak menggunakan jaringan boleh juga menggunakan misalnya quiz atau game, sehingga anak-anak itu nanti bisa kreatif dan bisa inovasi ya, sehingga dia kayak bersemangat atau senang di dalam nanti pembelajarannya. Ini ada game, block games. Jadi kalau kita kalau di SD kita cuma bisa pakai. Tapi kalau yang tadi yang di atas fase E dan F bisa dia pemrograman ya. Dia bisa membuat tadi itu, bisa belajar untuk membuat itu pengkodean. Ini ada game ini. Ini ya contohnya ini kegiatan yang bisa dilakukan dalam kelas. Kalau yang sebelah kiri ini strategi pembelajaran berbasis coding. Ya, berarti dia menggunakan aplikasi nih, ya, Pak Muhammad, ya. Berbasis internet, pembelajaran berbasis coding, berbasis internet. Berarti bentuknya aplikasi. Ya, bentuknya aplikasi. Yang itu aktivitas internet berbasis komputasional dan coding amplak. Amplak dia tidak menggunakan jaringan. Seperti yang dilakukan oleh wali kelas 3 di Siti tadi, saya lihat ada LKPD-nya dia mengambil di Canva ya. Dia mengambil di Canva. Dia setelah di print dia bisa digunakan dia tidak menggunakan jaringan lagi, dia bisa pakai di kelasnya untuk mengajar. Jadi coding ini dia membantu kita, mempermudah kita di dalam proses belajar mengajar, dan dia bisa meningkatkan keahliannya biar matematika, bahasa ya, meningkatkan kreativitasnya dan inovasinya. Oke. Ini ada salah satu contoh ini aplikasi. Ada game ini. Saya kirim di tadi sudah kayaknya dikirim di ya. Kalau ini game dia plug ya. Dia berbasis internet. Dia kalau tidak menggunakan internet dia
dia harus menggunakan jaringan. Ini salah satunya ini. Ya ini. Jadi ini burung nanti terbang ke apa namanya? Ke sarangnya itu dia ada langkah-langkahnya dia. Ya. Dia ke makan cacing dulu, baru dia tembus di sarangnya. Berarti ini kita sudah belajar matematika, ya, menentukan sudut. Ini sudah menentukan sudut. Jadi kalau ini burung mau terbang ke sarangnya, berapa derajat terbangnya? Ya, ini berapa derajat? Misalnya berapa derajat terbangnya? Nah, kalau 90 bisa lah. Nih, dijalankan. Berarti kalau 90 nggak bisa, berarti dia berapa derajat ke sarang itu? Ya. Jadi ini kayaknya 45 derajat ya. Kalau di situ ya. Ini 45 berarti. 45 derajat. Ya. Nah, kalau 45 derajat berarti ya dia bisa sampai di sarangnya. Itu ada memang aplikasi yang kita itu makanya kalau kita kan bukan pemrogram, kita cuma pemanfaat. Karena memang kita punya kemampuan apa? Kita punya ini ya, tidak cukup ya untuk itu. Ini berarti ini sebagian dia di apa? Di apa namanya itu di apa namanya itu? Di programan, nah menggunakan kode-kode semua. Kalau kita mungkin belum sampai ke situ. Di SD juga kan tadi ada fase C itu cuma apa tadi? Yang di SD itu. Ini fase C. Ya kalau di SD ini kita cuma ya, kalau kita ini apa? Ini tadi algoritma pemrograman itu fase E sampai F. Kita juga bisa menginput belajar. Oke, tadi belum tebak. Ini, kalau ini dia berapa derajat dia ke depan? Baru dia belok ya? Baru dia belok. Ini sudah ada kayak jawabannya ini. Kalau dia ke dia berapa derajat burung itu mau sampai di sarangnya ini. Berarti dia siswa nanti dia berarti setelah dia belajar ini apa namanya? Belajar di game, siswa ini mampu menentukan sudut, ya kan? Iya, dengan belajar ini berarti siswa nanti bisa menentukan sudut. Ya, dengan belajar ini tadi menggunakan game ini tadi yang berbasis internet, siswa itu mampu menentukan sudut ini. Berarti berapa ini? Ini berapa derajat nih? Ya. Ya. Berarti ini yang tadi ini lurus 0 berarti ya? Ini lurus atau berarti mau ke cacing dia berarti dia berapa derajat? 0 derajat ya? Terus dia belok, dia berapa derajat? 90 mudah-mudahan benar. Ya, jadi 90. Kalau tidak sesuai ya tidak bisa masuk dia di sarangnya. Ya, jadi dengan belajar ini siswa mampu apa? Belajar matematika, bisa meningkatkan cara berpikirnya anak-anak, apa meningkatkan pemahamannya anak-anak di mata pelajaran matematika. Cara bikinnya bagaimana informasi? Kayak sih. Itu. Sudah kayak terbang dia ini. Kalau ini dia terbang dia lurus berarti dia 0. Dia lurus terbang ke depan. Nah, berarti dia 0 derajat ya. Terus ke bawah itu berapa derajat ke bawah? Dia lurus dulu kemarin. Baru dia belok ini. Beloknya berapa derajat nih?
Kayaknya 270 kayaknya nih. Coba ini kayaknya. Sudah dia ini kayaknya. Iya. 0 derajat. Belok. Pakai ambulan juga boleh yang sampai bus itu boleh juga itu. Mengajar anak-anak dan menggunakan amplop ya boleh. Kalau tidak ada internet kan boleh menggunakan amplop. Berarti kamu mesti harus pakai jaringan. Pak, apalagi jaringannya kita ini jelek. Ini pakai baru tadi. Jaringan baru. Atau yang ini kelima. Jadi tidak dapat ini maksud. Coba maksud. Saya tidak dapat ini sampai 4. Ada yang itu tadi saya kirim di apa namanya? Yang tadi di slide itu ada di bawahnya itu yang terakhir. Itu yang game ini. Ada game burung, ada game. Kalau pakai laptop enak dibukanya. Turun ke bawah berapa derajat tuh? Lurus, tapi ini ada. Ini apa ini? X lebih kecil dari 50. Ini berapa ya? X ini 80 kayaknya, kita 80 itu. 80 coba. Ininya tahu kayaknya bisa itu terbang. Bisa Mama dibuka dannya? Bisa kalau di HP gini? Mau sih? Di HP kita bisa? Bisa juga di HP? Udah mau cari kanan nih? Pakai yang apa? Spot di sana. Banyak tulisannya juga. Ini yang bisa tadi, ini tadi. Ini tadi. Aku tapi terbatas anunya tadi. Bu Siti mungkin bisa berbagi nanti pakai ini laptop yang tadi yang cara apa namanya mendapatkan amplop tadi yang menggunakan Canva. Nanti dicoba ya. Baru kita juga belajar bersama. Kita bagi-bagi apa yang ada sedikit-sedikit dikumpul-kumpul. Ayo maju. Ini terbang ini? Atau pakai ini Bu Siti? Ibu, pakai ini Bu. Belum, pakai ini Bu. Boleh? Iya, itu kali selesai saja. Banyak gamenya banyak. Ada banyak game. Sampai Ibu. Nanti sambil Ibu bagi itu yang ada kalau yang kampanye untuk mendapatkan itu tadi KPD amplop. Diambil di sini aja di sini aja. Ambil lagi. Ayo. Jangan bikin baru. Nah, ini Ibu Siti mau apa namanya? Berbagi ketik terbang.
Siti mau berbagi tanpa apa namanya? Kelas 6 Ibu Siti, LKPD-nya. Edukasi. Habis edukasi, pilih kelas. Kelas 6 Ibu Siti. Kelas 6. Ya, kelas 6. Mata pelajaran. Pelajaran matematika. Apa yang sumber dayanya? Ya, orang kerja ya. Ya, itu. Tentang sumbu simetri tidak ada. Kalau tidak ada di situ kita Klik sumbu simetri. LKPD Sumbu simetri. Simetri. Ya. Lengkapnya. Misalnya kita mau pakai yang ini toh? Iya. Misalnya lah. Iya. Jadi kalau ini sudah ini harus sesuai dengan progres. Kalau saya karena saya rabun selalu Iya. buka dulu. Gitu. Bisa. Kalau sudah sesuai, Ya, sesuai itu sudah. baru Mencodokkan. Mencari itu apa sebelahnya lagi. Mencari bagian yang satu yang hilang. Iya, iya. Oh, download. Baru bentuk apa? PDF. Langsung saja langsung. Download. Oke, aman. Oke, jadi sama gitu. Ibu Susi mau coba? Langsung print. Langsung print. Iya. Selesai. Itu juga amplop gitu. Ini amplop ini. Ini nanti bisa di apa? Di print out. Itu nanti dijadikan apa namanya di bawah di kelas. Ini amplop. Ini namanya amplop. Tidak setelah ini kan tadi awalnya pakai jaringan. Di rumah misalnya saat mengajar, print itu dibawa di kelas nanti ke KPD yang sudah jadi. Itu namanya amplop. Iya. Ada tadi juga di itu di. Ya, pakai internet atau aplikasi. Dia tanpa internet aja kalau pulang. Kan ada juga tadi. Iya. Dia berbasis internet sama Iya, iya. dan dia pakai perangkat. Iya. Itu. Bertanya kok, bekas tahu. Iya, bukan kita sama ini. Bukan saya berarti di sini, malah saya yang kurang di sini. Ya, sebenarnya yang berangkat itu bukan saya ke sana itu. Nah, ya kan? Saya ini. Yang seperti itu enggak usah. Ya, Dia berangkat. Ya, sebenarnya ini bukan dah. Itu berarti kita berbagi. Saya bilang tadi dari awal kita di sini berbagi apa yang mungkin bukan cuma sekarang, mungkin ada waktu nanti luang kita tukar-tukar lagi. Ya, ada yang punya apa namanya kelebihan bisa dianukan lagi, bisa berbagi lagi nanti di lain waktu lagi nanti. Bu Susi mau coba? Ya. Ini tadi amplop ini, kalau sudah jadi begini amplop ini. Ini kita sekarang kita pakai jaringan tak? Ibarin, coba Ibarin. Saya juga belajar, saya belum paham tadi. Yang di Siti punya? Atau yang lain ada? Ya, LKPD membuat LKPD. Langsung tadi. Oke, saya mau diulang dulu Ibu. Dari mana tadi Bu? Diulang lagi kayaknya. Supaya teman-teman lebih paham lagi. Kata. Ya?
template. Ah. Mana kanvanya ini? Keluar dulu, dulu Pak, gitu. Dulu sana, yang mana sana. Bukan sana Pak, sana. Memang saya tidak tahu yang mana katanya. Itu kan apa itu ya? Yang mana tadi? Oh, panah itu ya? Masih kembali kayaknya? Dari awal? Lagi. Nah, template ini tadi ini. Ya, template. Klik template. Sudah? Sudah pasti. Kelas berapa? Kelas berapa? Mata pelajaran? Bukan. Kelas 5. Kelas 2. Kelas 1 tadi, kelas 1. Sudah aman. Apa materinya? Makan. Lembar KPD itu yang dipakai. Mana dia sebentuk apa? PowerPoint, slide. PowerPoint, ya PowerPoint itu. Ya lembar kerja. Oh ya, melihat semua ibu kemarin. Poster, bisa juga poster itu? Iya, dipakai poster ya. Lembar kerja. Baru materinya di atasnya diketik. Begitu di sini. Tinggal materinya di atas. Kalau nggak ada di sini. Kalau nggak ada situ. Ya. Kalau nggak yang sesuai itu dengan. Ah, ini juga bagus ini apa ini? Apa ini coba ini? Ini baca ini. Ya untuk kelas 1 bisa nih, misalnya cari nama pakai itu boleh. Misalnya pengenalan apa? Kolaborasi, berbagi ya. Karena saya pribadi ini masih banyak kurangnya. Jadi kita harus lebih banyak lagi belajar ya. Lebih banyak lagi belajar nanti agar lebih banyak persiapannya, lebih banyak belajarnya agar di dalam nanti proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya. Bisa bermanfaat buat anak-anak juga. Bisa lebih siswanya bisa lebih semangat, lebih berkreasi, kreatif, berinovasi. Jadi semua ini untuk kebaikan kita semua dan untuk siswa-siswa kita. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.